Salam adik-adik semua. Salam Tante Ruth. Salam Tante Mian. Ayo adik-adik, banyak-banyak kabarnya semua yang ada di rumah. Kita sore hari ini kembali ya mau ikuti ibadah melalui online. Kita angkat satu pujian ya. Ayo semua bangkit berdiri adik-adik. Ayo. Kita angkat satu pujian. Kemana? Kita tepuk tangan dulu ya. Ayo. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, kita terlambat ya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita sama-sama mengambil sikap berdoa. Kita angkat lagi pujian ini dari awal dengan nada lembut ya. Semua adik-adik ambil sikap berdoa ya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Semua lipat tangannya, tutup matanya, dengarkan Tante berdoa. Terima kasih Bapa, benar ya Bapa, kami sudah mendapat kemenangan lewat kebangkitan dari Engkau ya Bapa. Dan karena kemenangan itu Tuhan, kami datang untuk beribadah kepada Engkau. Pada sore hari ini Bapa, kami dalam ibadah sekolah minggu yang ada melalui online, biarlah kiranya Engkau berhadirat Tuhan, Engkau yang menjamah hati adik-adik yang ada, baik itu mungkin yang didampingi orang tuanya, biarlah Roh Kudus yang selalu bersama mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Tuhan
Berkati adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing Bapa. Berikan kepada mereka untuk selalu bersyukur dalam situasi apapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan ada kuasa iblis, roh-roh jahat yang mau mengganggu pikiran adik-adik kami, yang mau mengganggu konsentrasi adik-adik kami Bapa. Biarlah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah-Mu Tuhan menghancurkan segala pekerjaan setan. Darah-Mu Tuhan membungkus adik-adik yang ada. Dan biar akhirnya damai sejahtera-Mu Tuhan turun di antara mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah pada sore hari ini Tuhan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tante Mian, yuk kita sapa lagi anak sekolah minggu yuk. Oh ya. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah menyanyikan satu pujian, ku menang, kamu anak-anak hebat loh. Ya kan? Ya, iya. kita akan menyapa. Anak menang karena di dalam Yesus. Itu sebabnya kita akan naikkan satu pujian lagi. Anak sekolah minggu kuat, suka berdoa, baca firman. Mesti tetap berdiri loh Tante. Iya, tetap berdiri. Oh, kita mau Iya, pakai berdiri semuanya ya. adik-adik Dengan tetap sukacita. berdiri ya, kita tetap pakai gerakan ya. Iya, iya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku anak sekolah minggu balik. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Hompilah. Hompila, Yesus jagoanku. Hompila, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompila, Yesus jagoanku. Hompila, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Semangat adik-adik. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Hompila, Yesus jagoanku. Hompila, Yesus pujaanku. Wow, wow.
Didi bilang, dialah Tuhan, dia jagoan hidup kita. Ayo adik-adik semua silakan duduk. Kita angkat satu pujian. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita tepuk tangan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagia Tante Mian, kita memiliki Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Sekarang Sekalipun waktunya susah. Iya, untuk dengar firman Tuhan. Ya baiklah, kita akan naikkan pujian. Adik-adik yuk kita peringati yuk. Bawa Alkitab, siapkan Alkitabnya adik-adik. Ya, yang bisa baca Alkitab, duduk yang manis ya nanti mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Yesus sendiri yang hadir bagi adik-adik yang sungguh-sungguh rindu dan mengasihi Dia. Akan diberkati, puji Tuhan. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. sekali lagi, maka perkataan. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Tolong kami Tuhan Yesus. Pujian yang sudah kami naikkan Tuhan sebentar ini menjadi doa kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh Tuhan menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Dari sejak kecil anak-anak-Mu yang ada Tuhan, kecil sampai usia remaja, mereka diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Kau tidak pernah berubah. Kemenangan Kau jamin Tuhan. Tuhan tolong Roh Kudus berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu sekali lagi Tuhan. Dimanapun mereka ada Bapa, Engkau tidak pernah terbatas Tuhan Yesus. Terlebih dahulu kami mohon belas kasih-Mu. Ampuni kami. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Sekalipun mereka kecil Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Ampuni Bapa, di dalam nama Yesus.
sehingga tidak terambat Bapa berkat-Mu yang sempurna memberkati anak-anak-Mu yang akan mendengar firman-Mu di dalam kemurahan-Mu Tuhan. Baik orang tua, dewasa yang mendamping mereka semua di dalam berkat-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu Tante Salama yang mempersiapkan diri Tuhan untuk melayani-Mu. Tuhanlah yang mengurapi, Engkau pakai Tuhan Yesus. Kami semua saat ini yang ada Tuhan, kami para pelayan-Mu Tuhan, dalam berkat-Mu juga kami adanya. Dalam satu nama Allah yang besar, hidup dan berkuasa, kami akan menikmati berkat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perahlaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Iya, kita jumpa lagi di dalam mendengarkan firman Tuhan. Jarang ya Tante Salama sampaikan firman karena memang giliran ya. Saat ini kita masih dalam suasana memperingati Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita, atau Paskah. Tadi puji-pujiannya ku menang bersama Yesus Tuhan. Dan beberapa waktu yang lalu adik-adik sudah terima kan kue Paskahnya? Iya, sudah dimakan, sudah habis tentunya. Tapi saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang masih berkaitan dengan Paskah. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25, tapi kita hanya akan membacanya nanti di ayat yang ke-19. Tante ceritakan aja bahwa pada suatu hari raya Paskah Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Bait Allah itu atau gereja. Di sana Tuhan Yesus melihat bahwa banyak pedagang lembu, kambing, merpati semuanya. Bahkan bangkunya di mana-mana, rumah Allah atau gereja itu menjadi kotor. Lalu Tuhan Yesus mengambil cambuk dan dia marah. Kamu jadikan rumahku sebagai sarang penyamun. Tuhan katakan, rumahku harus menjadi rumah doa. Dan orang-orang Yahudi di situ mereka marah kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan katakan, rombak bait suci ini. Ayo kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Artinya Tuhan Yesus mau bahwa bait Allah itu menjadi baru kembali. Lalu mereka semakin lagi mencela Yesus. Kamu katakan kamu rombak dan kamu dirikan selama 3 hari. Sementara orang-orang atau nenek moyang kami membangunnya selama 46 tahun. Masa kamu bilang kamu bisa mendirikannya dalam 3 hari? Tapi mereka tidak mengerti bahwa yang Yesus maksudkan adalah rumah Allah itu adalah dirinya sendiri atau tubuhnya, dan termasuk tante dan anak-anak sekalian. Tuhan tidak mau bahwa rumahnya menjadi kotor. Lalu supaya jangan kotor bagaimana? Dikatakan rumahku harus menjadi rumah doa. Supaya hidup kita tidak gampang kotor, harus rajin berdoa. Karena kalau dengan diri kita, kekuatan kita, kemampuan kita tidak sanggup. Iblis apa dikatakan? Dia akan berjalan berkeliling mencari mangsa yang siap diterkamnya. Lalu kalau Roh Kudus tidak berperan di dalam hidup kita akan kalah. Bahasa apanya bilang keo kalah. Tapi kalau kita rajin berdoa, anak-anak di rumah gak pernah lagi sekolah minggu ke gereja, tapi masih ingat gak berdoa? Minimal bangun pagi, berdoa, berterima kasih Tuhan Yesus, Tuhan jaga lindungi kami sepanjang malam yang gelap, lindungi lagi sepanjang hari ini. Lalu kalau makan masih berdoa enggak? Atau karena makanannya sudah kurang enak, karena masa COVID, mungkin ada yang papanya, orang tuanya tidak lagi bekerja. Waduh marah-marah, lupa berdoa, makan sambil ngomong ini aja makanan terus ini gitu. Harus tetap belajar bersyukur supaya Roh Kudus tetap ada dalam diri kita. Malam hari jangan lagi lupa berdoa. Tuhan lindungi kami, Tuhan
malam yang gelap ini. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Supaya kalau malam kita tidur, kita dalam perlindungan Tuhan. Mungkin tiba-tiba datang gempa, Tuhan akan bangunkan kita. Atau apa saja, tiba-tiba Tuhan datang. Tapi karena kita sudah berdoa, Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita terbang, bertemu Tuhan di awan-awan. Itu anak-anak ya. Jadi orang-orang itu tidak mengerti, mereka marah, mereka tidak mengerti. Apa kamu ini, masa kamu bertindak demikian? Senaknya aja kamu mau mencambuk ini semua, balikkan semua bangku-bangku yang ada. Karena Tuhan tidak mau rumahnya atau baitnya menjadi kotor. Dan dia berkata, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Tapi rumah Allah ini rombak, Tuhan katakan. Jadi kalau dalam diri kita masih ada yang kotor, ada yang rusak, harus diperbaiki. Dengan apa? Dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus harus ada dalam diri kita. Waktu Yesus mati, dia mati di mana? Di kayu salib. 5 luka Tuhan Yesus. Kepalanya dikasih apa? Mahkota duri. Kaki dan tangannya dipaku. Lalu apa? Punggungnya dicambuk, lambungnya ditikam. Masih ingat enggak anak-anak? Jangan sampai lupa, artinya bahwa pikiran kita harus selalu apa? Ada kuasa salib Yesus, kita tahu. Jadi pikiran kita jangan berpikiran yang kotor. Kalau pikiran kita bersih, maka perkataan kita pasti bersih. Kalau dia anak-anak tante, anak-anak bukan anak tante ya, anak-anak di kampung tante sana begitu suka cakap kotor, berarti pikirannya kotor. Kalau pikirannya bersih atau hatinya bersih, enggak mungkin perkataannya kotor. Dikatakan, jadi Yesus itu mengatakan, dan apa yang terjadi kita baca dulu di dalam Lukas 24. Lukas pasal 24. Sebenarnya ayat 1 sampai 12, tapi hanya kita baca ayat 5 sampai 8. Dikatakan, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi Yesus waktu dia katakan bahwa rombak bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan mendirikannya, maksudnya bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Apa yang rusak, apa yang salah, semua udah Tuhan tanggung di kayu salib, lalu dia kalahkan itu iblis, maka pada hari ketiga dia bangkit dalam tubuh yang baru. Maka hidup kita harus demikian juga. Kalau kita katakan kita anak Tuhan, sesuailah perbuatan kita dengan perkataan kita. Kalau kita anak Tuhan, berkatalah sebagaimana seharusnya anak Tuhan. Apa perkataan anak Tuhan? Jujur, apalagi? Suka memuji Tuhan, tidak suka melawan orang tua, tidak suka mencuri sekalipun uang mamanya di dompet mamanya, kalau ambil tidak permisi tetap mencuri, harus tetap permisi. Kalau memang mamanya mungkin sibuk, ambil di sana, mamanya yang suruh ambil di dompet mama, bukan kita yang ambil, baru aku ambil uangnya ya, itu juga salah. Kalau mamanya suruh, mama lagi sibuk, ambil di dompet mama, boleh ambil. Tapi kalau ambil sendiri, itu namanya mencuri. Kalau berbohong, Yesus katakan, bapamu adalah iblis, bukan kita anak Tuhan, berarti anak iblis. Jadi kalau kita katakan kita anak Tuhan, maka perbuatan kita juga harus perbuatan anak Tuhan. Tidak lagi suka mencuri, tidak lagi suka berbohong, apalagi tidak suka cakap kotor atau apa saja, tidak suka melawan orang tua. Dengar-dengaran, kan ada kata pujiannya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1.
Jadi kalau suka melawan itu bukan anak Tuhan. Jadi kalau katakan anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak Tuhan, bersikaplah, berbuatlah sebagai anak Tuhan. Kalahkan iblis lewat kuasa kebangkitannya. Kita punya Roh Kudus, Roh penolong yang akan selalu mengingatkan kita. Itu sebabnya jangan malas berdoa dan jangan malas membaca firman Tuhan. Yang sudah bisa baca firman Tuhan, supaya ada Roh Kudus ingatkan. Kalau nggak ada kita baca, dan apa yang kita dengar lewat online, tetap diingat apa firman Tuhan yang disampaikan. Jadi waktu kita mau berbuat nakal, ingat firman Tuhan, Roh Kudus akan ingatkan. Karena kita mempunyai Bapa yang begitu mengasihi kita, sehingga dia memberikan apa? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, kata firman Tuhan. Apalagi kita mempunyai Yesus yang selalu menjaga kita. Waktu ada yang mau, kan dikatakan kita ditempatkan seperti biji matanya Tuhan. Kalau kita biji mata, coba siapa yang mau mengganggu mata tante ini? Pasti minimal kalau ada mata tante, paling enggak gini. Kalau coba mau pukul kepala mata tante supaya apa? Mungkin tante pukul. Begitu Tuhan menjaga kita, tidak akan dibiarkannya siapapun mengganggu anak-anaknya. Dan ada Roh Kudus sebagai penolong bagi kita yang akan membawa kita masuk di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, yang akan selalu mengajari kita. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita angkat satu pujian. Ku punya Bapa yang kasihiku. Kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Sekali lagi lalu kita berdoa. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Hanya Dialah Allah, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Hanya Dialah Allah, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Tuhan begitu mengasihi hidup kami dan Tuhan selalu menepati apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya ajar kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu dari kecil ini sampai yang besar, supaya belajar melakukan tepat seperti yang kami katakan. Kalau kami katakan kami anak-anak Tuhan, maka kami akan bersikap, bertingkah laku seperti anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Tidak lagi melakukan apa yang dikatakan oleh iblis. Sebab jikalau kami menuruti perkataan iblis,
berarti kami anak-anak iblis. Itu sebabnya Tuhan tolong kami supaya kami selalu ingat akan firman-Mu. Roh Kudus mengingatkan kami terus apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami dengar firman-Mu, supaya itu yang kami lakukan dalam hidup kami, dari yang kecil sampai yang besar. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Taruhkan, tanamkan firman-Mu di hati anak-anak kami, supaya sekalipun mereka masih harus di rumah online lewat ibadah yang ada, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah hadir di sana memberkati mereka, memberkati orang tua dan keluarga mereka, juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada, sehingga di waktu-waktu mendatang, jikalau Tuhan izinkan, kami masih bisa bertemu di dalam kasih-Mu, di dalam rumah-Mu Tuhan, beribadah untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami ini, biar berkat-Mu menyertai kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan berkati semua. Salam.